rasa cemas berlebih biasanya memang terjadi nggak sih dok? Ketika ya nggak usah ngomongin stroke dan penyakit berat ya dok ya, penyakit kecil-kecil aja kadang-kadang flu demam kita cemas, aduh kapan nih selesainya, apalagi di masa COVID gitu ya dok ya, nggak sembuh-sembuh. Tapi wajar terjadi ya dok ya, ketika kita berbicara tentang rasa cemas berlebih gitu pada pasien penyakit berat. Iya, itu sering sekali terjadi ya. Apalagi kalau memang sebelum sakit berat pasiennya memang pencemas. Jadi dengan adanya sakit berat semakin cemas. Itu sering sekali terjadi, betul. Oke, rasa cemas berlebih ya dok ya. Tapi ketika kita berbicara tentang rasa cemas gitu ya dok ya, apakah ini akhirnya bisa memengaruhi ya sistem imunitas tubuhnya, terus kemudian akhirnya bisa berpengaruh pada lama atau cepatnya penyembuhan dari penyakit seseorang tersebut dok? Oh iya, bisa, sangat bisa. Karena dengan kondisi cemas, imunitas itu semakin menurun ya. Jadi untuk penyembuhan secara fisik juga berpengaruh. Karena fisik dengan psikis atau jiwa kita itu tidak terpisah. Jadi sih diharapkan kalau penyakit berat itu kondisi psikologisnya itu kita tangani juga ya. Oke dok, kita lanjut poin yang kedua dok. Cenderung salahkan keadaan. Sering nggak sih dok akhirnya ketemu dengan pasien yang kok aku bisa sakit ya, kok aku bisa sakit ini, akhirnya padahal aku gini. Nah akhirnya mereka menyalahkan keadaan yang akhirnya juga berpengaruh pada kondisi kesehatannya semakin memburuk gitu dok. Ya sering seperti disebutkan bahwa kok kenapa saya bisa sakit seperti ini ya, padahal hidup saya misalnya stroke nih, kok saya bisa sakit seperti ini, kok saya hidupnya benar, saya misalnya istirahatnya teratur, makannya nggak sembarangan, saya nggak dugem, sering sekali terjadi seperti itu. Dan itu yang namanya denial ya, menyangkal gitu. Kalau dia bisa terima itu paling bagus, tapi biasanya butuh waktu mas. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya dok. Kembali ke hal-hal spiritual. Nah kalau ini... Oh iya, dan ini sangat bagus. Kalau dia kembali ke spiritual ya, itu sistem di dalam tubuhnya, imunitasnya itu kan semakin baik ya. Dibanding dia malah menolak misalnya, menyalah-nyalahkan Tuhan misalnya gitu ya. Ada juga yang seperti itu, tidak selalu ke spiritual. Tapi kalau dia ke spiritual itu alangkah baiknya. Oke dok, terakhir dok. Butuhnya dukungan keluarga. Nah ini kayaknya juga penting banget ya dok ya. Selain pengobatan dari tim medis, obat, perawatan dan lain sebagainya, dukungan keluarga menjadi sangat penting dok. Oh sangat penting ya. Sangat penting. Karena kan namanya orang sakit berat kan dia tidak berdaya. Tentu keluarga sangat besar. Jadi seringkali kalau saudara yang ada yang saudara yang cuek gitu ya. Nah kita ke psikoterapi ke keluarganya juga. Ya, supaya keluarga itu mendukung. Baik, terima kasih Dokter Leni sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga teman-teman kita yang sehat tetap sehat terus dan yang sakit cepat sembuh gitu ya. Dan jangan lupa untuk dukungan keluarga menjadi sangat penting. Terima kasih Dokter Leni, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok.